Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di Desa Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Ini dalam acara perburuan bambu unik. Kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan untuk di subscribe agar mengikuti perburuan bambu unik, penjelasan bambu unik, keanekaragaman keunikan yang ada di alam. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi tentang perburuan bambu unik. Nah, liku-liku perburuan bambu unik. Karena untuk berburu bambu unik itu tidaklah mudah. Itu memerlukan stamina yang prima, keberanian yang kuat. Karena apa? Tantangannya begitu banyak. Tantangan alam itu sangatlah banyak. Dari segi medan, dari segi binatang buas, ataupun binatang berbisa lainnya. Makanya dalam berburu bambu unik kita hendaklah selalu berhati-hati. Lihat ini teman-teman. Ini medannya ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan saya menemukan bambu unik. Nih medannya ini, kalau kita nggak hati-hati, wah itu ngeri itu jurang itu teman-teman. Makanya kenapa bambu unik itu lebih mahal dari bambu normal, karena dalam pencariannya saja sudah sangat sulit. Kalau ada yang bilang mudah lah, gampang lah, karena benar dia bilang gampang karena hanya melihat, menilai saja, tidak berburu sendiri. Kalau berburu sendiri insya Allah pasti akan tahu gimana rasanya mencari keunikan sebuah bambu. Tuh medannya ini. Karena banyaknya masyarakat awam itu dengan mudahnya bilang gampang, itu mudah ditemukan. Ya karena mereka hanya melihat kalau pas lagi motong, dia tidak pernah berburu sendiri ke alamnya. Kalau sudah pernah berburu ke alamnya, pasti akan tahu gimana perburuan bambu unik. Karena bambu unik itu bambu yang pertumbuhannya itu tidak normal, tidak seperti pada bambu umumnya. Jadi ribuan batang bambu itu belum tentu ada suatu keunikan. Kalau hanya sekedar unik itu kemungkinan banyak, tapi unik yang mempunyai nilai artistik atau dalam kasanah deling harus ada pakemnya.
nama pakem. Kalau hanya sekedar unik itu bambu bengkok saja itu sudah masuk unik, cuman belum masuk dalam sebuah pakem. Makanya dalam perburuan bambu unik, ribuan batang bambu berhektar-hektar luasnya itu belum tentu bisa mendapatkan keunikan bambu yang ada pakemnya. Makanya dalam segi harga pun, dalam hal pemaharan itu lebih mahal dari bambu normal biasa, karena bambu normal jelas bambu yang mudah ditemukan. Sedangkan bambu unik itu jelas bambu yang sulit untuk ditemukan. Semakin unik, semakin tinggi nilai jualnya, semakin banyak orang mencarinya. Inilah liku-liku pemburu bambu unik. Jadi hendaklah kita sebagai manusia saling menghargai, menghormati satu sama lain dalam hal apapun. Kalau hanya sekedar mencela, mencemooh semua orang itu bisa. Tapi apakah orang yang dicela itu lebih buruk dari orang yang mencelanya? Kalau hanya menggampangkan, itu mudah, itu semua orang bisa bilang aja gitu. Tapi apakah ketika dia disuruh untuk mencari sebuah keunikan bambu, dia akan mendapatkan keunikan bambu tersebut? Nah, disitulah manusia terkadang lupa. Nih, dalam perburuan bambu pun ini, aduh, lumayan ekstrim ini, jalannya menanjak ini loh. Dan itu pun seharian belum tentu mendapatkan keunikan bambu. Walaupun ribuan pohon berhektar-hektar luasnya, belum tentu mendapatkan. Tuh, inilah liku-liku perburuan bambu unik, teman-teman. Kita langsung terjun di alamnya langsung, bukan hanya katanya dan katanya. Kita terjun, kita menyatu dengan alam, kita gunakan rasa kita. Kalau kita mencintai, memahami sebuah keunikan bambu, insya Allah kita akan tahu. Karena bambu unik itu ada nama pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuanya. Tergantung kitanya mau melihat dari sisi yang mana. Kalau untuk saya pribadi sebagai jiwa pembola, saya melihatnya dari segi fisiknya. Kalau masalah mitos, ada ini itunya, itu hanya sebagai bonus dari alam. Dan itu pun tidak semua bambu unik itu ada kodamnya. Yang jelas itu ada energinya. Seperti halnya sebuah hukum fisika. Sesuatu yang memiliki massa pasti mempunyai energi. Nah, tinggal energi tersebut besar apa kecil. Nah, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Makanya kalau bambu yang super itu memang bambu yang ada kodamnya. Karena dalam segi energi pun itu lebih besar
Karena ada dua kekuatan, dua energi, yaitu dari energi alam langsung sama energi kodam. Nah, tapi kita melihatnya dari segi fisiknya saja, bukan dari kodamnya ada ini itunya. Itu wallahu alam. Yang jelas kita melihat sebuah keunikan itu dari fisiknya, karena gak semua orang itu percaya dengan hal-hal yang begituan. Yang kita utamakan adalah dari segi fisiknya, segi keunikannya. Semakin unik, semakin sulit barang tersebut ditemukan, semakin diburu, semakin tinggi nilai jualnya. Karena memang perburuan bambu unik di samping sebagai hobi juga sebagai tambahan rezeki. Rezekinya yaitu dari penjualan bambu unik tersebut, bukan gara-gara mendapatkan bambu unik terus ada rezeki dari situ. Itu salah, jelas itu menyimpang, karena mempercayai benda tersebut itu sudah menyimpang. Nah, itulah liku-liku perburuan bambu unik. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, karena semakin kita banyak pengetahuannya, semakin luas wawasannya, insya Allah kita akan mengerti, kita akan paham serta memahami. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kita. Amin, amin ya robbal alamin.